Jadi ini tugas 3 dari pemrograman berbasis web, itu tugasnya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di website terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktik kedua, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view, komponen, dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek view pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Ini tugas 3 view UT index HTML. Di sini ada assets CSS, ada style CSS, ada image, ini optional, ada data bahan ajar JSON yang sudah disediakan oleh dosen tutor, ada JS, ini ada apps.js, ada komponen, sini stock table JS, ada outtake JS, order from JS, status page JS, app model JS, sini ada service API JS, ada template-nya, ada stock table HTML, di outtake HTML, order from HTML, status page HTML, dan app model HTML. Catatan di sini juga ada contoh dari indeks HTML-nya. Lalu yang ada halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut: kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, PBJ, lokasi RAP. Ini ada harga. Buatlah formatting teks harga dengan menambahkan currency rupiah. Jumlah stok bahan ajar, quality. Buatlah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan. Jumlah stok safety bahan ajar. Buatlah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah status. Untuk data file catatan HTML ditampilkan saat men-trigger event mouse hover dalam kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah UPBJ list. Kategori mata kuliah UPBJ list. Daftar filter yang dihasilkan hanya menentukan stok dari lebih kecil dari safety stok, tapi stok menjadi daftar yang dapat untuk urutkan berdasarkan jumlah stok dan harga. Filter dapat di UPBJ dan option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, untuk filter untuk dari stok bahan ajar memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih besar atau sama dengan safety stock, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan warning, atau teks berwarna orange apabila stok safety stock, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, atau teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur dengan menggunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru, create, melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar. Terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up mengonfirmasi penghapusan data pada pengguna. Yang kedua ada tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan pengguna framework Vue.js menampilkan fitur pencarian berdasarkan nama DO atau NIM. Pengguna dapat melakukan subunit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard atau enter. Pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard SH. Terdapat fitur untuk menambahkan info delivery order yang baru jika ada data file yang perlu diisi. Nama DO di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO tahun berjalan, screenshot number misal DO 2025-001 nomor awal. Selanjutnya jika sudah ada tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. NIM diisi manual oleh pengguna, nama diisi manual oleh pengguna, ekspedisi JNE regular atau JNE ekspresif oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select dan memberikan informasi. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Pada tanggal kirim perlu diformatkan sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun, contoh 5 Agustus 2025. Total harga diambil dari pada array of objects paket. Harga pada tanggal kirim perlu diformat dengan menambahkan currency rupiah. Buatlah juga validasi input yang sederhana saat memasukkan data delivery order baru. Terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Data waktu yang diambil berdasarkan local time menggunakan data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Jadi di sini adalah struktur dari proyek Vue pada tugas 3 ini. Saya sudah membuat dan langsung saja kita ke proyeknya. Itu di sini adalah struktur proyek dari tugas 3 Vue UT. Di sini ada JS, ada komponen, app model JS, outtake JS, order from JS, status page JS, stock table JS, ada service API JS. Di sini ada template, app model HTML, di outtake HTML, order from HTML, status page HTML, stock table HTML, dan app JS. Di sini ada index HTML serta ada data dari data bahan ajar JSON yang telah disediakan oleh dosen tutor. Di sini ada style CSS optional. Kita langsung saja ke index HTML. Sini ada index HTML, Sita UT, sistem informasi terpadu tracking dan administrasi. Itu tampilan awal pada website Sita UT. Selanjutnya ada Sita UT, klik current view, stock table. Jadi untuk bagian stock, bagian table manajemen stok, dan ada tracking DO, current view, stock table, manajemen stok bahan ajar, kebanyakan delivery order. Ada komponen current view, stock data, save data stock, PBJ list, save data, PBJ list, kategori list, save data, kategori list, tracking data, save data, tracking normalize, paket list, save data paket, pengiriman list, save data, pengiriman paket. Di sini ada template ID stock table.
Ini untuk filter, control filter, ada filter data, di sini ada filter UPBJ, UPBJJ, vModel, filter UPBJJ, semua value UPBJJ, semua UPBJJ, prefer you in UPBJJ list. Sini ada untuk kategori, vModel filter kategori, sini ada semua kategori. Sini ada bagian untuk urutan berdasarkan vModel sort key, judul, jadi value judul A sampai Z, value quality, stok terbanyak, value safety stock, value harga termurah. Sini ada button klik reset filter, untuk reset filter-filter yang tadi. Sini ada tabel container, ada stock table. Sini klik sort key, ada kode, judul, kategori, UPBJJ, quality stock, ada safety, ada harga, ada status, catatan, dan ubah stok. Ini bagian untuk menampilkan balik data dari stoknya, ada item kode, item judul, item kategori, item UPBJJ, item lokasi rak, terus item safety, dan item harga. Ini HTML, ini item catatan HTML, ini untuk catatan bagian HTML. Ini ubah stok, klik ubah stok untuk mengubah stok menjadi, untuk mengubah stok, menambah atau mengurangi stok. Ini if store stock length, jika tidak ada stok yang cocok dengan kriteria filter Anda. Sini untuk tambah form, kelas tambah form, tambah data bahan ajar baru. Submit, ini tambah stok, kode, vModel stok baru, kode, ada judul, vModel stok baru, judul, ada kategori, stok baru kategori, ada UPBJJ, vModel stok baru, UPBJJ, ada lokasi rak, vModel stok baru, lokasi rak, stok awal, quality, vModel stok baru, quality, sini ada safety, safety stock, vModel number stok baru, safety minimal 0. Sini ada harga rupiah, label input type number, vModel number stok baru, harga minimal 0. Sini ada submit, tambah bahan ajar baru. Sini ada catatan HTML, vModel stok baru, catatan HTML, gunakan tag HTML. Lanjut ke bagian template, tracking, DO. Sini search atau control, vModel search DO, keep enter search tracking, type text, place order, masukkan kode DO. Ini ada contoh kode DO nya. Button klik ke search tracking, cari DO. If current DO, plus tracking result, detail, DO, current DO. Sini ada info block, status saat ini, ada ekspedisi dan biaya, ada penerima NIM, ada paket bahan ajar. Lanjut di sini ada riwayat perjalanan pengiriman. Lanjut di sini ada untuk keterangan waktu dan perjalanan dari tracking DO tersebut. Sini ada else, status message, kode DO tidak ditemukan. Pastikan kode DO sudah benar jika kita mengetik atau menulis kode DO yang salah. Else punya komisi, silakan masukkan kode DO di kolom pencarian di atas. Sini untuk tambah form, dibuat delivery order baru. Tambah DO nih, tambah DO, ini ada NIM mahasiswa, vModel DO baru, NIM. Request pledge holder 123456789. Sini ada nama penerima, DO baru, vModel, DO baru, nama penerima. Sini Lina Wulandari. Ini ada ekspedisi, vModel, DO baru, ekspedisi, value pilih ekspedisi. Di sini ada, lanjut ada paket bahan ajar. Di sini ada total biaya. Ada submit untuk cetak dan kirim. Lanjut ini ada template ID, status batch HTML, reform HTML, tracking HTML, dan model HTML template-nya. Sini ada script RSC dari komponen, service, dan yang HDS-nya. Kita lanjut ke sini ada data bahan ajar yang sudah disediakan oleh dosen Tuton. Ada pengiriman list, kategori list, PBJ list, paket, terus ada stok, dan ada tracking. Lanjut kita ke komponennya. Di sini ada model JS. JS-nya ini ada props, digunakan untuk mengontrol tampilan model, is often table-nya declared true. Ini ada title digunakan untuk judul model, type string, detail, atau konfirmasi. Ini ada message optional, ini pesan untuk dipesan di body model. Ini ada apakah Anda ingin melanjutkan aksi. Ini ada template, gunakan template yang sudah disediakan sebelumnya dengan blending view. Ini ada methods, ada close model untuk melancarkan event close ke komponen Indo. Ini ada confirmation, untuk melancarkan event confirm ke komponen Indo. Kita lanjut ke bagian apps JS-nya. Sini ada view komponen stock table, template dokumen. Sebenarnya ada stock table HTML, HTML, ada prop stock data, UPBJ list, kategori list. Ini ada data, return stock data, filter PBJ, filter kategori, sort key, judul stok baru, kode, judul kategori PBJ, lokasi rak, quality, safety, harga, dan catatan HTML. Sini ada compute, ada filter stock, ini untuk bagian no filter stock. Ini ada if filter PBJ, item filter, item UPBJ, this filter PBJ. Ini ada sort stock, cons key, this sort key, cons item, this filter stock, return item, sort AB, if key, quality, return B, BK, or AK. Guys, lanjut di sini ada methods untuk status text. Di sini untuk bagian status tag itu stok habis, perlu reorder mendesak, atau return hampir habis. Di sini ada status class, di sini ada mendesak, hampir habis, status perlu reorder, atau status hampir habis. Di sini ada bagian ubah stok. Di sini stok tidak bisa kurang dari 0. Jika stok kita tampilkan 0. Di sini ada bagian untuk reset filter, di filter PBJ, di filter kategori, di sort key, judul. Di sini juga ada bagian tambah stok. Fungsinya kode di stok baru, kode to uppercase. Alert kode bahan ajar new kode sudah terdaftar di UPBJJ. Sini ada di stok push, di stok baru, kode, new kode, quality number, safety number, harga number, di stok dan harga, catatan HTML. Lanjut di sini ada untuk registrasi komponen tracking DO. Ada view komponen tracking DO template
template dokumen ada template tracking DO, ini ada data, tracking, search DO, current DO, search attempt, search DO, atau DO baru, ini nama, ekspedisi, paket, dan total. Sini ada methods, ada search tracking, ini untuk bagian search tracking, di sini ada get package name, untuk mencari nama paket, ini ada paket tidak dikenal, sini ada update total, untuk bagian update total, sini ada generate next DO kode, itu bagian kode DO, ada let next number, if less DO plus number, parents less DO kode split, next number, less number plus 1. Di sini ada bagian untuk tambah DO, di baru name, di DO baru nama, di DO ekspedisi, di DO baru paket, update semua file DO harus diisi. Langsung ini ada cons new DO kode, new kode DO, this is kode baru name, this is DO baru nama, status diproses, DO baru ekspedisi, tanggal kirim now, this is DO baru paket, this is DO baru total, perjalanan, waktu, no time, keterangan DO dibuat dan diverifikasi di sistem. This is tracking, push new DO, this is search DO, new kode DO, this is search tracking, this is DO baru, name, nama, ekspedisi, paket, total DO. Ada format data, format tanggal. Ini ada tahun, bulan, hari, jam, dan menitnya. Ini ada status color place, ini status dari paket tersebut dan diterima dan perjalanan diproses atau gagal kirim. Lanjut, sini ada new view, apps data, current view, stock table, set data, set data. Lanjut kita ke API JS-nya. Nah, ini accounts data URL, data bahan ajar, revision lokasi, penulisan, export cons, get all data. Gunakan fetch untuk mengambil data dari file. Sini ada accounts response URL, di sini ada fallback data kosong. Ini console error, jika error gagal membuat data bahan ajar, pastikan Anda menggunakan live chapter atau error. Ini export cons, get tracking status, cari objek tracking yang memiliki kunci DOID. Nah, if on checking, return from ticking. Lanjut kita ke bagian lanjut ke bagian DO tracking JS. Jadi tracking template, DO tracking HTML, data return. Ini sama saja seperti yang saya sudah hampir sama ya, yang seperti yang dijelaskan pada apps JS tadi. Ada metode, fungsi pencarian dan tampilan. Ini untuk fungsi pencarian, mencari DO berdasarkan order. Ini untuk mencari DO berdasarkan order. Ini untuk mencari nama paket berdasarkan kode paket. Ini untuk menentukan kelas warna timing berdasarkan status. Sini untuk membuat string waktu menjadi format yang dibaca. Ini format waktu atau tanggal. Ini untuk fungsi penambahan DO baru, untuk memperbarui total biaya saat paket dipilih. Ini get next DO code itu untuk membuat kode DO berikutnya secara berurutan. Lanjut di sini ada bagian untuk tambah DO. Lanjut kita ke bagian order from JS-nya. Sebenarnya bersama yang seperti dijelaskan pada apps JS tadi. Ini tambah DO, yang pertama ada validasi, karena semua field harus diisi. Ini yang pertama ada generate data. Ini format untuk tanggal dikirim, ini format waktunya. Sini untuk membuat objek DO baru, new DO, terus diproses. Ini status awalnya terus diproses. Sini untuk tambah data, this is tracking new DO. Ini untuk tampilkan opsional langsung lacak DO yang baru dibuat. Ini untuk preset, DO baru, ini nama ekspedisi paket total. Lanjut kita ke bagian stock table. Ini untuk bagian stock table. Yang ada data, return stock data, ada stok yang diubah, filter PBJ, filter kategori, sortir judul, stok baru, kode judul kategori, PBJJ, yang kasih rak, quality, safety, harga, dan catatan HTML. Di sini ada compute untuk filtering data, namanya ada filter stock untuk filtering data. Ini ada filter PBJJ, ada filter kategori. Di sini ada store stock untuk sorting data. Ini ada return item sort AB, ini untuk mengurutkan menurun untuk stok terbanyak di atas. Ini ada key quality, return untuk menurunkan stok terbanyak di atas. Di sini ada untuk mengurutkan menaik untuk safety dan harga. Sini untuk mengurutkan abjad A, B, C. Ini ada methods. Ini ada pertama ada status tag untuk status dan tampilan. Nah, if item quality return stok habis, logika penentuan status stok. Di sini ada if item quality item safety return 0,5, return perlu pre-order mendesak. Ini perlu reorder jika stok kurang 50% dari safety. Di sini ada if item quality item safety return hampir habis jika stok lebih kecil daripada safety. Sini ada return aman jika lebih dari 50% dari safety. Selanjutnya ada memilih kelas CSS untuk bagian budget. Di sini ada update data, ada ubah stok, fungsi untuk menambah atau mengurangi stok. Sini ada item quality plus delta sama dengan 0, item quality plus sama dengan delta. Else consumer stok tidak bisa kurang dari 0. Sini ada reset filter untuk mereset semua kontrol filter. Sini ada bagian tambah stok, fungsi untuk menambah data bahan ajar baru. Sini ada bagian untuk cek duplikasi kode khusus PBJJ harus unik. This is stock sounds item kode, item PBJJ, this is stock baru PBJJ. Alert kode bahan ajar, new kode sudah terdaftar di PBJJ. Ini untuk tambahkan objek baru ke array store. Ini ada reset formulir input dan stok baru, kode judul kategori PBJ, kasih rak, quality, dan safety. Lanjut kita ke bagian template. Mana ada stock table HTML. Sebenarnya bersama seperti yang pada indikasi HTML. Sini ada filter data, view model, filter PBJJ, value semua PBJJ, view for, view in, PBJJ list, ada kategori, view model, filter kategori, value semua kategori.
Before in kategori list diurutkan berdasarkan model pakai value judul, judulnya sampai J, value quality, stok terbanyak, value safety, safety stock, value harga, harga termurah. Sini klik untuk mereset filter. Kita lanjut ke DO tracking HTML. Sini ada lacak delivery order DO, view model search DO, enter search tracking, type text placeholder, masukkan kode DO. Ini klik untuk search tracking atau cari DO. If for DO, class tracking result. Ini ada status DO, class status color class, karena status DO. Di sini ada penerima ekspedisi, tanggal kirim dan paket. Di sini ada class timeline, riwayat perjalanan, before ke index in current DO, perjalanan ke index class timeline. Di sini ada format waktu, format tanggal. Ada VL, VIF, search and time, kode DO, search DO tidak ditemukan, pastikan kode sudah benar. Silakan masukkan kode delivery order di kolom di atas untuk memulai pelacakan. Ini jika kita masukkan kode DO yang salah. Di sini ada model HTML. Ini ada class model overline, VIF is model overdiv, class model yellow. Ada class model header. Ini button klik close model, class close model ada label tutup. Ada isi konten model akan diletakkan di sini. Ada klik close model, ini ada klik confirmation. Sama seperti pada app model JS tadi. Lanjut kita ke bagian order from. Ini class tambah form buat delivery order baru. Ini ada submit, prepend, tambah DO, NIM mahasiswa, type text, view model, DO baru NIM, liquid batch model 13559. Ini label nama penerima, teks DO baru, nama batch holder, Rina Wulandari sebagai contoh. Ini ada ekspedisi, view model, DO baru, ekspedisi, liquid option, value, pilih ekspedisi. Before in pengiriman list. Sini ada paket pilihan aja, view model, DO baru, paket, change, update total, liquid, value, pilih paket. Before in paket list. Sini ada total biayanya, price, value, RP, plus DO baru, total, local string. Sini ada bagian untuk cetak dan kirim DO-nya. Oke, kita langsung saja ke website-nya, ke bagian website-nya. Sini ada bagian dari manajemen stok manager, bacakan dan pre-order. Sini sistem informasi terpadu tracking dan administrasi seterusnya. Mengelola stok manager dan melacak status pengiriman. Ini ada filter data, filter PBJ, kategori, urutan berdasarkan ada filter. Sini ada stok bahan ajarnya, ada kode, ada judul, biologi umum, praktikum, dan lagi pengantar potensi, pengantar manajemen, ada kategori, praktikum, MK pilihan, MK wajib, MK wajib. Ini ada UPBJJ, ada Surabaya, Makassar, Jakarta, Jakarta, sini ada. Ada stok, ada safety, harga, status, jadi statusnya aman. Karena stoknya lebih dari safety. Di sini ada perlu reorder mendesak karena stoknya kurang dari safety. Ini juga sama. Ada aman, sini ada catatan HTML tadi, butuh pendingin untuk biasa, stok menipis, berdasarkan reorder, offer baru edisi 2004 dan cetak ulang. Sini ada ubah stok ini untuk menambahkan, ini untuk mengurangi. Lalu di sini ada form untuk tambah data bahan ajar baru, ada kode, PBJJ, dan safety, stok, ada catatan HTML, ada judul, wasirak, harga, dari kategori dan stok awal. Di sini ada untuk submit tambah bahan ajar baru. Jadi ini PBJJ dari semua PBJ menjadi PBJJ Jakarta. Itu ada 2 mata kuliah PBJ Jakarta, ada pengantar potensi dan pengantar manajemen. Ini ada kategori. Kita pilih untuk ini sini MK wajib semua, kita mau pilih untuk MK pilihan. Tidak ada data stok indikator dan kriteria filterannya karena semua PBJJ Jakarta itu yang namanya MK wajib semua. Ini judul, stok terbanyak, safety stock atau harga termurah. Kita buat dari harga termurah. Nah ini udah ini dari harga termurah ya. Kita untuk safety stoknya. Safety stoknya sangat banyak. Lalu untuk stok terbanyak ya, itu ada pengantar manajemen. Stok banyaknya ya, lebih banyak pengantar manajemen dibanding pengantar aplikasi. Ini ada untuk mereset filter. Lalu di sini ada kode, ada form untuk tambah PBJJ. Misalnya kita nambah mata kuliah SIM 4309. Pilih PBJJ misalkan data center. Sini safety stoknya misal 5L ya. 5. Sini catatan HTML-nya cover baru. Lalu di sini judulnya pemrograman berbasis web. Ini lokasi raknya R1 misal harganya 75.000. Ini pilih kategori, misal ini MK pilihan, stok awalnya 7, tambah bahan ajar. Nah, ini sudah ada ya, MSIM 4303 pemrograman berbasis web, MK pilihan. Sini ada PBJJ lintasan, kategori MK pilihan, ini lokasi raknya. Ini harganya 75.000. Ada statusnya aman, ini catatannya offer baru. Nah, jadi sudah berhasil untuk menambahkan stok bahan ajar. Kita lanjut ke bacakan dari periode. Nah, ini jika kode DO-nya benar, ini akan setelah di sini ada status DO 2005-001 diterima penerima Rina Wulandari, ekspedisi reguler 3-5 hari, tanggal kirim 2005-08-25, jadi tanggal 25 bulan 8 2025. Ini paket IPS dasar, ini NIM-nya 135.609. Sini riwayat perjalanan berhasil terima Rina Wulandari keluar untuk pengirim ke alamat tujuan, transit di gudang pusat Jakarta, penerima di loket Tangsel. DO dibuat, ini pada saat DO dibuat ini penerima di loket Tangsel. Ini 26 Agustus itu di gudang pusat Jakarta. Di sini 27 Agustus itu keluar dari pengiriman ke alamat tujuan. 27 berhasil diterima oleh Rina Wulandari. Lanjut ke cari DO.
ini ada Budi Santoso, masih status DO-nya masih dalam perjalanan. Nih ada DO dibuat dan diverifikasi di sistem, ada penerima di lokasi Surabaya. Di sini ada dalam sortir regional. Di sini Budi Santoso ini pakai ekspres 1-2 hari, tanggal kirim 2025-08-2026. Ini jika kode DO-nya salah 7, maka akan muncul seperti ini, kode DO 25007 tidak ditemukan, pastikan kode sudah benar. Lalu di sini ada untuk buat delivery order baru. Di sini ada 5 mahasiswa, di sini ada nama penerima, ini ada ekspedisi, ada reguler atau ekspres, di sini ada paket, IPS dasar atau IP dasar, ini ada submit untuk cepat dan mengirim DO. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena masih proses pembelajaran, mohon bimbingan dan koreksinya jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.